Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Para alim, para ulama, sebuah binisbuh yang saya muliakan, seluruh jamaah baik yang hadir di Masjid Darut Taqwa maupun yang bisa mengikuti tayangan kami melalui channel kami dimanapun antum berada. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas ridhonya, atas nikmatnya kita bisa bersama-sama menunaikan tugas-tugas mulia kita sebagai hambanya. Mudah-mudahan amal-amal ibadah kita, amal-amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sarana dimudahkan segala kesulitan kita, dilapangkan rezeki kita, disembuhkan segala sakit kita dan segala sakit anggota keluarga kita, diberikan sehat walafiat, bahagia sekeluarga, bahagia dunia sampai akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian tafsir surah At-Taubah ayat 64. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. Yahdharul munafiquna, orang-orang munafik itu sebetulnya merasa takut. Ya, jadi ayat sebelumnya yang membicarakan tentang gaya-gayanya orang munafik yang ketika di hadapan orang beriman itu mereka sok dekat, mereka sok taat, mereka sok akrab begitu ya. Nah itu sebetulnya mereka menyimpan rasa khawatir, ya, takut akan terbongkar keaslian mereka. Maka di ayat ini yahdharul munafikun, ya, orang-orang munafik itu merasa takut, khawatir antunazzala alaihim, suatu saat nanti akan diturunkan terhadap mereka, ya, suratun, sebuah surat, tunabbi'uhum, yang akan membongkar, ya, yang akan membongkar, yang akan membedah, yang akan menunjukkan, ya, fakta-fakta, ya, terhadap keburukan-keburukan mereka, bima fi qulubihim, ya, terhadap apa-apa yang ada di hati-hati mereka. Jadi kunci rumusnya orang munafik itu, ya, kalau dalam bahasa panjenengan kan pengecut lah ya. Jadi melakukan ini, melakukan itu, tapi tidak berani berkata-kata yang sebenarnya. Ya, seperti ya kasus-kasus akhir-akhir inilah, ya, realita-realita yang panjenengan saksikan itu. Jadi sehingga membuat sulit di dalam membuka dan sekaligus memberikan satu solusi terhadap masalah-masalah hukum yang ada di tengah-tengah mereka. Itu cirinya orang munafik seperti itu. Jadi mereka merahasiakan keburukan-keburukan mereka dengan bergaya di hadapan orang beriman itu sok baik. Ya. Nah, padahal di hati mereka itu sebetulnya takut suatu saat Allah turunkan sebuah surat di mana surat itu akan memperjelas keburukan-keburukan yang ada di hati mereka. Oleh karena itu wahai Nabi Muhammad, kul, katakan wahai Nabi Muhammad, istahzi'u innallaha mukhrijum ma tahdharun. Jadi, katakan wahai Nabi Muhammad, istahzi'u, wis sak karepmu kon. Wis sak karepmu, kamu mentertawakan, kamu menghina, kamu meremehkan, ya. Kamu mencemooh orang-orang beriman, ya,
dengan berbagai macam dalih yang akan merendahkan orang-orang beriman. Tapi yang jelas orang-orang beriman diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di surah Mujadalah itu ya Pak ya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah pasti, kata-kata yarfa' itu fi'il mudhari' tapi jazm. Ini bahasa Arab ya. Itu apa itu? Lil jazmi, suatu kepastian ya. Pasti Allah mengangkat derajat orang-orang beriman. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Nah itu. Jadi terserah mereka mau mentertawakan orang beriman seperti apa, terserah mereka. Ya. Ada yang menghina ulama, ada yang mempermainkan apa itu masalah-masalah yang terkait dengan para ulama, ya monggo silahkan mereka. Ya. Sampai kemudian ada KM 50 atau apa itu ya Pak ya? KM itu apa ya? KM itu Khazin Mustafid kali ya. Mungkin ya. Itu. Jadi sekarang ini sudah mulai ya orang pada ikut-ikutan apa itu suruh membongkar itu kasusnya rambu-rambu tas apa itu ya. Termasuk KM 50 atau termasuk kopi sianida apa Idalela itu siapa itu ya. Allah alam itu ya. Nah itu. Itu jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi Allah akan tunjukkan itu. Ya, silahkan kalian mentertawakan, mempermainkan para ulama, orang-orang beriman, orang-orang soleh. Ya. Tapi yang jelas innallaha mukhrijum ma tahdharun. Sungguh Allah zat yang suatu saat akan membongkar, mengeluarkan ma tahdharun, apa saja yang kalian merasa takutkan selama ini. Yang kalian tutup-tutupi, ya Pak ya. Yang kalian rahasiakan dari keburukan-keburukan, kecurangan-kecurangan kalian. Ya. Kenistaan-kenistaan kalian. Masya Allah. Ya, nanti akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai ada sholawat apa itu Pak? Asghil atau apa namanya itu ya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghiliz zalimin bizzalimin, gitu kan? Itu menggambarkan bahwa bisa jadi kezaliman-kezaliman mereka, dan itu juga pelajaran buat kita. Kalau kula jenengan dizolimi orang lain, tidak usah punya niatan kemudian wis aku tak balas menzolimi mereka, tidak. Bahkan suatu saat nanti Allah akan membalas kezaliman-kezaliman mereka dengan sesama orang zalim sendiri. Ya. Jadi sehingga ada Barada Opo, ada Brigadir Opo, itu akhirnya ketemu sendiri. Jadi Allah akan tunjukkan fakta-fakta seperti itu, sehingga kula jenengan tidak perlu kemudian dalam bahasa anunya itu membalas keburukan-keburukan mereka. In ahsantum ahsantum wa in asatum falaha. Nek kula jenengan berbuat baik ya, sekalipun orang yang mungkin kurang berbuat baik kepada kita, maka insya Allah kebaikan-kebaikan panjenengan akan kembali kepada panjenengan sendiri. Begitupun sebaliknya. Mulane ora usah ndongakno wong elek. Oh, wong iki kok elek karo aku, tak dongakne muga-muga disambel gledek, ndak usah. Ya, dongakno baik ya Allah, mudah-mudahan orang yang sudah berbuat buruk kepada kita ini diberikan hidayah, petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu seperti itu. Qul istahzi'u innallaha mukhrijum ma tahdharun. Suatu saat nanti Allah akan menunjukkan wala ta'rifannahum fi lahnil qawli wallahu ya'lamu a'malakum, dalam surah Muhammad ayat 30. Jadi apakah orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya mengira bahwa Allah tidak akan menampakkan kedengkian mereka, keburukan akhlak mereka, ya, Allah akan menunjukkan itu semuanya. Untuk itu jamaah sekalian, satu ayat ini pertama mengajak kita istiqomah dalam iman kita, istiqomah dalam Islam kita, kebaikan-kebaikan kita. Nek cara dawuhe wong Jawa niku wong biyen ojo leren dadi wong apik. Wis to Mas yo dieleki ojo leren dadi wong apik. Pun ngoten mawon. Siji. Sing nomor kalih, kalau kemudian kula jenengan dizolimi orang, disalahi orang, dihina orang, semua serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Biar Allah yang akan memberikan balasan yang terbaik menurut Allah,
ya, bukan menurut selera kula jenengan. Jadi itu saja, dan kita tetap berharap kepada Allah, mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dalam lindungannya, barokah, selamat dunia sampai akhirat kita. Itu yang terpenting. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu jamaah sekalian. Mohon doanya untuk kita semuanya, jamaah Darut Taqwa, seluruh keluarga dan kaum muslimin muslimat dimanapun berada, ya, untuk senantiasa diberkahi, diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ya Allah, rahmati kami dengan Al-Qur'an. Wahdina bil Qur'an washfa'na bil Qur'an. Hidayai kami, syafaati kami dengan Al-Qur'an, karena Al-Qur'an nanti di hari kiamat akan menjadi syafaat darimu ya Allah, sebagaimana sabda Rasulmu. Ya Allah, dengan syafaat Al-Quran, dengan hidayah Al-Quran, ampuni dosa-dosa kami. Ighfir lana dzunubana wali walidina. Ampuni dosa-dosa kami, ayah bunda kami, anggota keluarga kami, baik yang masih bersama kami maupun yang sudah mendahului kami kembali ke hadirat-Mu ya Allah. Ya Allah, Allahumma arhamhum warhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Sayangi kami dan juga mereka kaum muslimin muslimat ya Allah. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal mu'minin wa najjina min masaibid dunya waddin. Selamatkan kami, selamatkan kaum muslimin, selamatkan kami dari segala macam penyakit, virus, musibah dan wabah ya Allah. Mudahkan segala kesulitan kami, lapangkan rizki kami dengan rizki yang halal barakah, rizki yang bisa kami gunakan untuk ibadah istiqomah ya Allah, mendapat syafaat Rasulmu ya Allah, dengan rizki yang bisa kami gunakan untuk membina rumah tangga keluarga yang barakah, rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, putra putri generasi yang ahli Quran, ahli sunnah ya Allah, generasi yang ahli ibadah berakhlakul karimah ya Allah, dan juga anak didik kami, putra putri kami, generasi kami yang senantiasa sukses meraih cita-cita mereka dengan ridha dan hidayah-Mu ya Allah. Jadikan hidup yang sekali ini mulia istiqomah, mudahkan kami berziarah ke Makkah Madinah dan suatu saat meninggal husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.